anak perempuan lahir dengan nama Naila yang berarti hadiah dari langit. Namun, keluarga yang mengharapkannya laki-laki tak pernah melihatnya sebagai anugerah. Ibunya menyimpan harapan yang tak pernah pupus akan sosok anak laki-laki. Keluh ibunya suatu malam di dapur dengan suara yang tak disangka Naila bisa dengar. Tubuh Naila menegang di balik dinding, hatinya mencelos seperti tusuk duri. Ayahnya tak banyak bicara, namun dinginnya sikap menciptakan dinding tak kasat mata. Ia hanya mengangguk saat Naila menunjukkan nilai rapotnya. Pak, ini ya rapot aku. Aku taruh sini ya. Hari ini kita akan belajar berbagai macam profesi ya. Sekarang ibu tanya sama kalian. Apa cita-cita kalian? Dokter, aku mau jadi dokter. Yang mau jadi astronot? Kehidupan di rumah yang dingin dan sekolah yang membosankan membuat Naila tumbuh liar. Lagi-lagi kamu ya Naila. Sekali lagi kamu buat ulah, saya panggil orang tua kamu. Panggil aja, mereka juga nggak peduli kok. Kamu ini kenapa sih Naila? Mau jadi apa kamu nanti? Mau jadi orang yang bikin orang lain kecewa karena jenis kami. Malam hari menjadi satu-satunya waktu yang memberinya ruang untuk menangis. Berdiri di balkon, ia menatap bintang-bintang kala malam itu. Apa salahnya aku lahir jadi perempuan? Kalau bisa aku jadi nolong semuanya, tapi aku nggak bisa. Di suatu malam, Naila dan Laila yang telah berteman sejak kecil sedang duduk bersama di sebuah bangku. Gue capek banget sama hidup gue. Kamu tahu gak surat Az-Zumar ayat 53? Surat ini menceritakan tentang jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kamu jangan berputus asa dan tetap semangat ya. Kamu nggak marah? Enggak, kalau kamu marah sama dunia, jangan rusak dirimu sendiri. Dunia gak akan peduli, tapi Allah selalu peduli. Kenapa lo baik banget sama gue? Gue kan nyebelin. Karena aku tahu rasanya gak punya siapa-siapa, tapi Allah gak akan ninggalin kita. Lu mau kemana? Nyalain. Mau pergi dari semua ini, capek aku. Capek boleh, tapi nyerah jangan. Kamu nggak harus sempurna buat layak dicintai, tapi kamu harus mulai dari maafin diri sendiri. Mereka duduk di pinggir trotoar. Nih es krim buat lo. Gue yakin lu bisa, tapi lu harus percaya itu dulu. Sejak malam itu, sesuatu mulai berubah dalam diri Naila. Ia masih menyendiri, tapi kali ini untuk membaca. Kamu bilang Allah nggak pernah ninggalin, tapi aku sering banget ninggalin dia. Kita semua pernah begitu, tapi dia tetap tunggu. Jadi kita yang harus balik. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Apa yang kamu baca nih? Cuma ayat tentang garantisasi dari rahmat Allah. Suatu saat, diadakan lomba menulis, dan Naila mengikuti kompetisi itu. Jurnal harian menjadi sahabat. Dari tulisan-tulisan itu, ia mengirim sebuah naskah ke lomba menulis. Naila, tulisan kamu menyentuh banget. Kamu menulis dari hati dan itu bikin orang lain merasa. Ini pertama kalinya aku merasa dihargai karena jadi aku, bukan karena aku jadi anak baik ataupun pintar, tapi karena aku Naila. Naila sekarang beda ya. Kadang aku merasa dia lebih bijak dari anak laki-laki yang pernah punya. وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون صدق الله العظيم. Makasih ya nak, selama ini kamu udah sabar.
Terus maafin papa juga kalau selama ini papa kurang kasih sayang dan perhatian sama kamu. Terima kasih sudah mengingatku juga, Pak. Itu sudah cukup kok, Pak. Perjalanan masih panjang, namun yang dulu merasa dibuang dunia, kini tahu bahwa ia dipeluk langit. Cinta Allah tak menunggu kesempurnaan. Ia menyapa hambanya bahkan dari titik terendah. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Terima kasih ya Allah untuk pelukanmu yang tak pernah pergi. Lagi-lagi